selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, Assalamualaikum. Pernah dengar mitos ini? Jangan mandi bila sudah petang. Apa yang terjadi jika mitos itu diabaikan? Mitos Jawa. Pasti ada baiknya ya. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya yang dituliskan oleh Abstrakin @asal 01012, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati misyarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mungkin mitos ini bukan hanya di Jawa saja. Di beberapa daerah mungkin juga percaya akan mitos ini. Menurut ajaran agama Islam dan menurut ilmu kedokteran, memang sangat dilarang mandi saat petang. Tapi entah boleh percaya atau tidak, treat kali ini aku bakal bahas mitos yang begitu aku takuti waktu kecil. Entah benar atau tidak, mitos ini dilontarkan nenekku kala itu, dan aku masih berusia sekitar 6 tahun. Jadi tahulah ya, namanya anak-anak pasti percaya aja. Di sini aku cuma pengen sharing aja mitos ini ke teman-teman ya. Gak usah terlalu diambil pusing, karena aku pun sekarang tiap mandi selalu waktu maghrib atau setelah maghrib. Hehehe. Jadi kala itu, aku, dia, Arum, Nilam, Anton, Bayu, dan Gilang, semua nama samaran ya, sedang asyik bermain di ladang kosong milik nenekku. Di situ satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya kita cuma main engklek, kubak sodor, lompat tali, betian, dan yang paling kita sukai adalah petak umpet dan welwo. Aku gak ngerti ya di daerah kalian apa nama-nama permainan itu tadi. Komen ya teman-teman ya. Masa-masa 90-an tuh. Nah, aku gambarin kampungku ini ya. Kenapa aku sebut kampung? Karena wilayah rumahku ini bukan termasuk pedesaan yang pelosok gitu. Karena termasuk kota. Untuk ke bandara saja cuma waktu 15 menit. Dan dari jalan Pantura hanya 5 menit. Tapi waktu aku kecil kampung ini termasuk kampung terseram. Bahkan sampai sekarang masih terlihat seram sih. Di kampung ini daerahnya masih banyak kebunnya, jadi masih jarang-jarang rumah warga. Ya walaupun sudah banyak rumah warga, tapi letak antara satu rumah ke rumah lain itu berjauhan. Selalu terbatas kebun gitu. Nah sore itu kita asyik bermain petak umpet. Di sebelah ladang kosong nenek itu ada kebun yang rimbun banget. Ada pohon beringin, pohon asem, dan pohon cikbang. Aku nggak tahu nama pohon cikbang itu. Intinya pohon itu ngeluarin biji-bijian warna merah, tapi nggak bisa dimakan. Teman-teman ada yang tahu? Komen ya. Aku dan kawan-kawan kala itu nyebut kecek abang atau kecek merah, atau disingkat cekbang, kecek merah. Sore itu saking asyiknya main, kita lupa waktu. Kalau itu sudah waktu menjelang maghrib. Dari kejauhan nenekku berteriak memanggilku. Sal, balik wes meh maghrib kae. Nggih mbah, mangke riyen nanggung. Niki Anton dereng ketemu. Jawabku. Hingga 3 kali nenekku memanggil, tapi tak kuhiraukan. Dengan wajah marah, nenekku menghampiri dan menyeretku untuk masuk ke rumah dan mandi. Dikandani wong tua kok angel mento. Ojo ado surup-surup. Apa meneh bocah wadon bola bali digandeni cek wae ngeyel. Rak nggugu omongane mbah, ucap nenekku sambil marah dan menyeretku masuk kamar mandi. Kala itu aku hanya diam dan enggak terlalu memikirkan. Emang nenekku suka gitu. Selepas mandi, aku duduk di depan TV sambil nyemil bareng kakek. Waktu itu, aku tinggal ikut nenek kakek karena orang tua bekerja di luar kota. Jadi aku dititipkan kakek nenekku. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenekku yang masih mengenakan mukena keluar rumah, dan aku menyusul dari belakang nenek. Waalaikumsalam. Nenek menjawab salam itu, dan ternyata yang datang Om Ragil, ayah Anton. Mbah, kulo badhe tanglet kalih Sal. Ngertos Anton boten, kok Anton ket wau dereng wangsul ya. Seketika, nenekku memalingkan muka ke arahku dengan wajah marah karena mendengar ucapan Om Ragil yang terlihat dengan wajah cemasnya. Anton yang ngendi? Kowe mau dolanan karo DN to? Ucap nenekku. Kula mboten ngertos, Mbah. Om,
Wau kan kula digengken bawang sul. Terus yang tasih teng mriku nggih bocah-bocah. Jawabku juga kala itu. Kulihat Om Ragil semakin cemas. Wis ngene ae Dek Ragil, coba takokno ning bocah-bocah, seperti isih dolan ning omahe sapa ngono. Jawab nenek menenangkan. Apa tadi kamu main di situ, Sal? Tiba-tiba kakekku datang sambil menunjuk ladang kosong tempatku bermain. Aku cuma mengangguk. Apa Anton masih di hutan itu? Atau Anton diculik dedemit penunggu situ? Batinku yang tidak-tidak. Gini aja Dek Ragil, kalau memang Anton tidak ketemu dan tidak ada yang tahu Anton, hubungi Pak RT dan kumpulkan warga ke sini sekarang ya. Kakekku emang sesepuh di sini, orang yang paling lama tinggal di sini. Jadi warga nurut apapun yang diucapkan kakekku. Aku yakin pasti kakekku tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakekku kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk ke kebun sebelah ladang kakek. Di situ kebun yang sangat rimbun karena gak ada yang punya, jadi ya nggak ngerawat. Kebun ini panjangnya hanya sekitar 2 hektar, jadi kalaupun Anton tersesat di situ pasti bisa ditemukan. Aku cuma bisa bantu doa. Anak-anak yang tadi bermain dengan Anton bercerita, mereka mencari-cari Anton tapi tidak ketemu. Karena azan sudah berkumandang, mereka pikir Anton sudah pulang. Mereka pun pulang tanpa nyariin Anton lagi. Hingga pukul 22.15, Anton belum juga ditemukan. Kakekku yang kala itu punya kenalan orang pintar, langsung meminta antar Mas Ardi. Mas Ardi ini omku, adik ibu. Tapi karena dia masih sekolah, jadi ku panggil Emas. Hehe. Kakekku bilang akan bawa orang pintar itu ke kampung ini. Sekitar pukul 23.45, beliau, orang pintar itu datang dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar itu panggil aja Ki Ageng. Langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Aku pun tertidur karena sudah terlalu malam. Dan pagi harinya, Anton belum juga ditemukan. Anak-anak kala itu bolos sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakekku, Ki Ageng bilang Anton sedang dijebak di lubang setan. Dan ternyata di kebun itu ada sumur tua yang angker, di mana dulu 2 anak kecil maghrib-maghrib cari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka tak tahu ada sumur itu, mereka berdua tercebur ke dalam sumur itu. Dan usut punya usut, emang sumur itu yang kelola nenek mereka. Dan mereka tercebur sumur emang untuk tumbal nenek mereka buat si penunggu sumur. Dan pas itu nenek mereka masih hidup dong. Dan aku kenal baik nenek mereka, namanya Basiem. Aku antara percaya atau tidak, nenek sebaik Basiem ternyata bejat juga mengorbankan 2 cucunya. Beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan gak bernyawa. Dia ditemukan di dalam sumur yang diceritakan itu. Innalillahi. Mungkin Anton terjatuh ke dalam, tapi sumur itu tak terlihat ada airnya. Atau karena dalam banget jadinya gak kelihatan airnya. Aku juga gak tahu. Ya, cerita Anton ini aku cepetin ya, karena emang waktu itu keluarganya gak ingin bahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas. Padahal jika memang dijadikan tumbal Mbak Siem, kakekku bersedia bantu cari orang pinter. Di kampungku dulu gak ada orang pinter macam dukun gitu, hanya ada Pak Ustadz yang bisa mendoa-doakan. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jadi jarang main. Main paling sore jam 4 pun mereka sudah pulang. Tapi karena aku dulu bandel, menjelang maghrib selalu baru pulang ke rumah. Sampai rumah dapat siraman kolbu dari nenek. Hehe. Bocah wadon dikandani yang pol, ucap nenekku yang sedang masak di dapur. Anak perempuan dikasih tahu kok susah banget. Mbah, saya ini masih kecil. Mosok main aja ndak boleh sih nenek, protesku kala itu. Duk, sini. Breneo, duduk dekat Mbah, panggil Mbah yang sedang duduk di kursi teras. Aku nurut aja waktu itu, langsung duduk di sebelah nenek sambil cemberut. Duk, kita hidup di tanah Jawa, ada sopan santun. Mitos-mitos yang ada di sini ya kita harus menghormati, ucap nenek menasehati. Emangnya ada apa sih nek? Kok bahas mitos terus? Saya ngerti anak perempuan tidak boleh mandi malam-malam. Sudah pernah tak kasih tahu kan? Maghrib itu waktunya jin setan pada keluar. Apalagi anak perempuan kayak kamu itu jadi sasaran empuk jin setan.
Nek, itu mitos kan zaman nenek masih perawan. Sekarang zaman udah beda, Nek. Zaman udah maju. Udah ndak ada hubungannya sama mandi waktu maghrib, ucapku sedikit kesal. Jadi, kata nenekku itu pamali juga kalau mandi maghrib-maghrib bisa mengundang banyak penyakit. Dulu waktu nenekku muda, teman mainnya ada yang diculik di demit beberapa hari gitu karena mandi waktu mau maghrib. Aku sama sekali nggak pernah gubris omongan nenekku tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang. Hingga satu kejadian yang membuatku takut kala itu dan mempertimbangkan omongan nenekku. Aku masih ingat hari itu hari Senin. Menjelang maghrib, aku yang sedang asik menonton TV mendengar teriakan dari tetangga sebelah nenek. Saat itu juga nenek dan kakekku keluar untuk melihatnya. Aku yang penasaran langsung aja ikut ke sumber suara teriakan. Kulihat Mbak Sri tergeletak hanya berbalut kain selendang. Matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak, meronta-ronta, sampai rambut panjangnya berantakan. Aku yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Warga pun langsung berkumpul, yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi. Ini kali pertama yang terjadi kesurupan di kampungku. Kakek menyuruh salah satu warga untuk memanggil Ustadz Fahrudin, ulama di kampungku. Beberapa menit kemudian, Ustadz Fahrudin datang. Melihat keadaan Mbak Sri, Ustadz meminta agar warga keluar dari rumah Mbak Sri, supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut. Sejam lebih, Mbak Sri baru sadar, dan Ustadz Fahrudin pun keluar dari rumah Mbak Sri. Pak Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan Mbak Sri. Mbak Sri ini berumur sekitar 19 tahun, memiliki rambut panjang sepantat, rambutnya lurus dan indah. Mbak Sri ini bekerja di salah satu pabrik di kotaku. Setiap hari Mbak Sri pulang pukul 5 sore, dan ia selalu mandi menjelang maghrib. Dan apesnya, di sore itu ia mandi seperti biasa. Di dalam kamar mandi, Mbak Sri terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok. Nah, dia ini nggak langsung selesaiin kegiatan mandinya. Ia malah memainkan rambut panjangnya sambil menatap cermin. Jin-jin yang ada saat itu jatuh cinta dengan rambut indah Mbak Sri, dan akhirnya dia dirasuki jin tersebut. Aku yang mendengar itu sedikit takut, tapi masih bandel gitu, tetap sering mandi waktu maghrib. Dan nenekku kayak udah capek gitu buat ngasih tahu. Hingga suatu hari, waktu itu aku naik ke kelas 4 SD. Aku sedang asyik mandi dan pastinya waktu maghrib. Tiba-tiba aku mencium bau pesing, bau kencing, tapi yang bau banget gitu. Aneh, padahal aku gak kencing, dan yang di kamar mandi saat itu cuma aku. Aku tetap cuek kala itu. Aku pikir mungkin bau got. Tak selang beberapa lama, aku mendengar dari atas atap ada suara batu kecil-kecil gitu dilemparin. Aku masih tetap cuek. Aku pikir, ini pasti anak-anak pada iseng. Lalu aku mendengar suara Rahman. Keras dan suaranya berat. Kalau ini aku tahu pasti genderuwo. Aku yang siap-siap mau lari tiba-tiba terhenti. Ada yang memegang kakiku hingga aku tak bisa berlari. Aku tengok ke bawah. Aneh, gak ada apa-apa yang megangin kakiku. Tapi kenapa kakiku seolah-olah ada yang mencengkeram kuat dan tak bisa berlari. Tiba-tiba nafasku sesak dan belakang tengkukku terasa panas dan merinding. Aku berusaha berteriak, tapi juga tak bisa. Dan tiba-tiba aku udah gak ingat apa-apa. Saat terbangun sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan tante Okta, adik dari ibuku. Aku berusaha bangun untuk duduk, tapi kaki rasanya mati rasa. Kaku gitu, dan di kakiku membekas seperti lebam ungu. Aku hanya teringat ketika di kamar mandi tiba-tiba kakiku seperti ada yang mencengkeram. Duk, kamu tidur aja dulu, jangan bangun. Badanmu belum diobati. Nunggu kakek pulang bawa obat dulu, ucap nenek sambil merebahkan badanku lagi. Tanpa kurasa aku menangis dan tak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa aku bangun tapi gak bisa apa-apa. Dan ternyata aku kesurupan. Hingga pukul 23.10 aku baru sadar. Rasanya badanku sakit semua. Kaki kaku gak bisa gerak. Aku cuma bisa menangis merasakan sakitnya badanku. Nenek dan tante Okta menenangkan. Kulihat di luar kamar banyak warga yang menolong dan menonton. Saat itu aku disuruh minum jus daun kelor. Kalau gak salah aku sedikit lupa. Intinya aku disuruh minum jus dan dipaksa untuk tidur. Saat aku terbangun di kamarku lumayan ramai. Dan ada bapak ibu juga. Kulihat wajah mereka cemas. Sedikit bingung sih bangun-bangun kok ramai sekali kamarku. Dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarku.
Tante Okta memberiku minum air putih, dan badanku terasa enteng banget pas bangun itu. Waktu itu masih kecil dan belum balik, jadi masih polos banget gak mudeng apa-apa. Setelah kejadian itu, aku lebih sering kemasukan, dan jin yang di kamar mandi itu udah nempel gitu ngikut ama aku terus. Beberapa kali pernah lihat wujudnya. Pas maghrib-maghrib, aku masih duduk di teras, tapi ngerasa hawanya sumpek kayak panas gitu. Aku lihat di samping kiriku, agak jauh sekitar 2 meter, aku melihat wanita dengan kain putih lusuh, bercak merah darah, rambut panjang lebih dari kaki. Menatapku dan dia menyeringai di hadapanku. Merinding pengen ku timpuk, mau lari atau teriak, tapi gak bisa. Sampai akhirnya aku pingsan dan bangun-bangun udah pagi. Setelah kejadian itu, warga di kampungku ikut resah dan gak berani mandi maghrib-maghrib. Pernah salah satu warga, sebut saja Mas Puji, sepulang kerja sekitar 5:30 sore ia mandi. Dan dari atas kamar mandinya duduk perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menjuntai. Saat itu ia terkejut dan berteriak hingga menggegerkan kampungku. Mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku. Bahkan selepas maghrib, tidak ada warga yang keluar rumah. Dan banyak beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh, atau biasa disebut Mbak Kun itu. Kok aneh ya? Padahal yang pertama aku lihat di kamar mandi genderuwo. Mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga kampungku hingga sekarang. Sebenarnya ya teman-teman ya, di kamar mandi itu emang tempatnya jin dan setan. Menurut ilmu kedokteran, mandi setelah maghrib emang tidak diperbolehkan, karena pada saat itu jantung mulai melemah dan meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Kalau menurut nenekku atau menurut orang Jawa, pada saat maghrib itu saat yang disukai jin dan setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia. Dan pada saat kita mandi, jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka melihat aurat dari tubuh kita. Sekali lagi, kalian boleh percaya atau tidak tentang mitos ini. Aku hanya menceritakan mitos yang nenekku sampaikan kepadaku waktu dulu. Dan ini cerita kisah nyata dari masa laluku. Bukan maksud untuk menakut-nakuti atau gimana, karena saat dewasa pun aku sering mandi selepas maghrib. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimaknya. Saya pamit, Tony FS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih untuk Asal Abstrakin. Makasih ya kak, sudah mau mengizinkan kisah ini dibacakan di Tony FS. Dan tentunya makasih teman-teman ya. Sekali lagi makasih. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Tony FS.